Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Sirojul Mufti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri, akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah tokoh yang sangat berjasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia menjadikan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bahkan hari kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak, kita juga mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai semboyan pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan atau dukungan. Dalam proses pendidikan, seorang guru bisa memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan lebih mengerti dan memaknai jika melihat langsung contoh yang dilakukan oleh guru. Kemudian, bersama-sama dengan murid membangun semangat belajarnya agar dapat mencapai kekuatan kodrat yang dimilikinya. Selanjutnya, selalu memberikan dorongan atau dukungan agar murid memiliki rasa percaya diri dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan berbudi pekerti. Seorang pendidik tidak bisa memaksakan apa yang pendidik inginkan kepada murid. Yang bisa dilakukan pendidik hanya menuntun bagaimana murid dapat menumbuhkan dan mengembangkan kodrat yang ada pada dirinya. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Ibarat seorang petani yang menanam padi. Petani tidak bisa mengharapkan biji padi yang ia tanam akan tumbuh berkembang menjadi jagung ataupun tanaman lain. Petani juga tidak bisa mengharapkan biji padi yang ia tanam dapat berkembang dengan baik jika dalam proses tumbuh kembangnya biji padi tidak mendapatkan perawatan yang baik serta lingkungan yang baik yang dapat mendukung biji padi tumbuh dengan subur. Namun, petani dapat mengusahakan biji padi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dengan cara dirawat dan diperhatikan walaupun biji padi tersebut merupakan biji padi yang kualitasnya kurang bagus. Begitu pula dengan biji padi dengan kualitas yang sangat baik tidak akan dapat berkembang dan tumbuh subur jika biji tersebut berada di lingkungan yang gersang, tidak mendapat cahaya matahari, dan tidak diperhatikan oleh petani. Inilah pendidik yang bisa lakukan, yaitu menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya agar murid tidak salah arah dan membahayakan dirinya. Dalam membimbing murid, kita perlu memperhatikan kodrat dari murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan di mana murid dapat berinteraksi sosial di tengah masyarakat, serta dapat mengenal lebih dalam potensi yang ada di lingkungannya. Sedangkan kodrat zaman adalah murid belajar sesuai dengan tuntutan zamannya. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan sesuatu hal yang tidak dapat kita cegah. Untuk itu, kita harus membekali murid-murid kita dengan keterampilan abad 21. Membantu anak dalam menemukan kemampuan berpikir kritisnya dalam menerima dan mengolah informasi, berkolaborasi, meningkatkan kreativitasnya, dan inovatif. Pendidikan berpihak pada anak, yang berarti bebas dari segala ikatan
Dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Hal ini bermakna sangat dalam bahwa dalam proses pendidikan, guru harus melihat secara penuh kepada anak-anak, memperhatikan karakter dan potensi yang ada pada diri anak, serta dalam proses pendidikan harus berpihak pada anak, membuat anak merasa nyaman, tidak ada rasa takut ataupun cemas dalam proses pembelajaran. Budi pekerti terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Budi terdiri dari tiga kata, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Budi pekerti, watak atau karakter adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pendidikan itu harus dijalankan secara holistik dan seimbang, sehingga menghasilkan kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak kepada kebijaksanaan, sehingga memunculkan generasi-generasi dalam masyarakat yang memiliki kebijaksanaan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.